Masih bersama Etnan Media Belajar. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 8. Di kesempatan kali ini, kita membahas latihan 9 dengan soal 1-5. Matematika Kurikulum 2013. Dengan materi, menentukan hasil operasi hitung campuran pecahan. Langsung saja, mari kita simak. Kita masuk pembahasan latihan 9. Menentukan hasil operasi hitung campuran pecahan. Di mana latihan 9 ini ada 10 soal. Kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama kita bahas dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Lalu sesi kedua kita bahas mulai dari nomor 6 sampai 10. Di mana di sini yang hanya perlu kita perhatikan, bertanda kurung terlebih dahulu dikerjakan, lalu pembagian dan perkalian, lalu penjumlahan dan pengurangan. Itu yang perlu kita ketahui agar jangan salah teman-teman ya. Apabila kita mengerjakannya terbalik, otomatis jawaban kita akan salah. Oke, dari soal nomor 1 sampai nomor 5 latihan 9 ini akan kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan latihan 9, menentukan hasil operasi hitung campuran pecahan. Soal nomor 1, 2 dikali 4 3/8 dikurangi 5 3/4. Di mana dari ketiga-tiganya ini kita rubah semua ke pecahan biasa. Angka 2 kita pindahkan, lalu kita rubah menjadi 2/1. Kenapa 2/1? Karena bilangan bulat ya teman-teman ya. Lalu pecahan campurannya 4 dikali 8 32 ditambah 3 35/8. Lalu 5 dikali 4 20 ditambah 3 23/4. Nah, di sini dari ketiganya sudah kita rubah semua, sehingga kita langsung mengerjakan ke soalnya. 2 dikali 4 3/8 dikurangi 5 3/4 kita memakai dengan pecahan biasa, oke? 2 kita pakai menjadi 2/1. Lalu 4 3/8 kita pakai menjadi 35/8. Lalu 5 3/4 kita memakai menjadi 23/4. Nah, di sini teman-teman, ini perkalian dan ini pengurangan. Di mana perkalian dan pengurangan lebih kuat perkalian, sehingga yang kita kerjakan terlebih dahulu sebelah kiri. Ini langsung kita bagi 2, 1, kita bagi 2, 4. 1 dikali 35, 35. 1 dikali 4, 4. Lalu, yang 23/4 kita pindahkan saja. Nah, di sini kita sudah selesai mengalihkannya, hasilnya 35/4. Sehingga, karena penyebutnya sudah sama, kita langsung kurangkan teman-teman ya. 35 dikurangi 23, hasilnya 12/4. Kenapa langsung? Karena penyebutnya sama teman-teman ya. Oke, lalu ini kita sederhanakan, ini kita bagi 4, 3. Ini kita bagi 4, 1. Lalu 3/1. 3/1 sama dengan 3. Oke ya teman-teman ya, 3/1 pecahan biasanya, lebih sederhananya langsung 3, oke, menjadi desimal. Kita lanjut soal nomor 2. 1,25 dikurangi 0,5 dikali 1/4. Di sini teman-teman, 1,25-nya desimal dan 0,5-nya desimal. Sehingga yang keduanya ini kita rubah ke pecahan biasa, oke? 1,25 kita rubah menjadi 125/100. Lalu kita sederhanakan biar lebih kecil teman-teman ya. Nah, di sini kita bagi 25 dan ini juga kita bagi 25. Apabila dibagi 25, di atas juga harus dibagi 25. Oke, 125 dibagi 25 hasilnya 5. 100 dibagi 25, 4. Sehingga 1,25 pecahan biasanya 5/4. Sekarang 0,5 kita rubah menjadi 5/10. Kenapa per 10? Karena 1 di belakang koma. Ini kenapa per 100? Karena 2 di belakang koma. Oke teman-teman ya, itu perlu kita ketahui. Lalu kita sederhanakan lagi. 5/10. Ini kita bagi 5 langsung biar lebih kecil. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2.
Nah, di sini teman-teman sudah kita rubah dari keduanya menjadi pecahan biasa. Kita langsung mengerjakan ke soalnya. 1,25 kita rubah memakai 5/4. Lalu 0,5 kita memakai 1/2. Lalu 1/4-nya kita pindahkan saja karena sudah pecahan biasa. Nah, di sini teman-teman, pengurangan dan perkalian, di mana perkalian lebih kuat teman-teman ya, sehingga perkalian terlebih dahulu kita kerjakan, lalu pengurangan. Caranya 5/4 kita pindahkan saja. Ini kita selesaikan teman-teman ya. 1 dikali 1, 1. 2 dikali 4, 8. Nah, hasil dari perkalian tadi 1/8. Nah, di sini ada pengurangan sehingga kita mencari penyebut. Di mana penjumlahan dan pengurangan harus mencari KPK dulu teman-teman. Oke, 4 dan 8 pakai penyebut 8. Sehingga 4 kali berapa hasilnya 8? 2, 2 dikali 5, 10. Lalu 8 kali berapa hasilnya 8? 1, 1 dikali 1, 1. Kita kurangkan. 10 dikurangi 1, 9. Nah, hasilnya 9/8. Di mana 9/8 pembilangnya lebih besar dibanding penyebut. Kita sederhanakan lagi dengan pecahan teman-teman ya, pecahan campuran. 8 kali berapa? Hasilnya 9, dapatnya 1. 1 dikali 8, 8 tambah 1, 9. Sehingga sama teman-teman ya. Oke teman-teman, hasil dari 9/8 kita sederhanakan 1/8. Apabila kita rubah ke desimal, hasilnya menjadi, yang satu ini udah bilangan bulat, kita pindahkan saja. Lalu ini kita selesaikan, 1 dibagi 8. Apabila kita rubah, 1 dibagi 8 hasilnya 0,125. Lalu kita jumlahkan, 1 ditambah 0,125 hasilnya 1,125. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. 1/4 ditambah 1,5 dibagi 0,25, di mana 1,5 berbentuk desimal dan 0,25 berbentuk desimal. Yang keduanya ini kita rubah ke pecahan biasa, oke? 1,5 kita rubah menjadi 15/10. Lalu kita sederhanakan. 15 dibagi 5 teman-teman ya, biar lebih sederhana. 15 dibagi 5, 3. 10 dibagi 5, 2. Sehingga 3/2. Sekarang 0,25 yang kita rubah menjadi 25/100. Kita sederhanakan lagi. Kita bagi 25. Sehingga 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Oke teman-teman ya, dari kedua ini sudah kita rubah pecahan biasa. Kita langsung kerjakan di soalnya. 1/4 kita pindahkan saja karena sudah pecahan biasa. Lalu 1,5 kita memakai 3/2. Lalu 0,25 kita memakai 1/4. Nah, di sini teman-teman ada penjumlahan dan ada pembagian, di mana pembagian lebih kuat dibanding penjumlahan, sehingga 1/4-nya kita pindahkan saja. Nah, di sini pembagiannya akan kita rubah menjadi perkalian dan pembilangnya kita balik teman-teman ya. 1/4 menjadi 4/1. Nah, di sini kita sederhanakan, ini kita bagi 2, 1, kita bagi 2, 2. Lalu, yang 1/4-nya kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu, 3 dikali 2, 6. 1 dikali 1, 1. Nah, di sini penyebutnya sudah dapat 4 dan 1. Di mana kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut 4 dan 1 kita memakai 4. Sehingga 4 kali berapa hasilnya 4? 1, 1 dikali 1, 1. 1 kali berapa hasilnya 4? 4, 4 dikali 6, 24. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 24, 25/4.
Nah, di sini pembilangnya lebih besar dibanding penyebut, sehingga kita sederhanakan lagi teman-teman dengan memakai pecahan campuran. 4 kali berapa? Hasilnya 25, dapat 6. 6 dikali 4, 24, ditambah 1, 25. Sehingga 25/4 dirubah menjadi 6/1/4. Nah, di sini kita ingin mengubah ke desimal. Nah, caranya, yang angka 6 sudah bilangan bulat, kita pindahkan saja. Lalu kita selesaikan 1/4. 1 dibagi 4, apabila kita bagi, nilainya menjadi 0,25. 6 ditambah 0,25 hasilnya 6,25. Oke teman-teman ya, kita lanjut soal nomor 4. 24/5 dikali 1/8 dikurangi 0,15. Di mana soal 24/5 ini pecahan campuran, lalu 0,15 desimal. Sehingga yang 24/5 kita rubah menjadi pecahan biasa, dan 0,15 kita rubah juga menjadi pecahan biasa, oke? 2 dikali 5, 10, ditambah 4, 14/5. Lalu 0,15 kita rubah menjadi 15/100. Ya, yang ini kita sederhanakan teman-teman ya. Yang ini kita bagi 5. 15 dibagi 5, 3. 100 dibagi 5, 20. Oke, di sini kita sudah rubah pecahan biasa. Dari 24/5 menjadi 14/5, 0,15 menjadi 3/20. Kita langsung mengerjakan ke soalnya. 24/5 kita memakai 14/5. Lalu 1/8 kita pindahkan saja karena sudah pecahan biasa. 0,15 kita memakai 3/20. Nah, di sini teman-teman ada perkalian dan pengurangan, di mana perkalian lebih tinggi tingkatannya dibanding pengurangan. Sehingga sebelah kiri kita kerjakan terlebih dahulu. 14-nya kita bagi 2 menjadi 7. 8-nya kita bagi 2 menjadi 4. Sehingga 7 dikali 1, 7. 5 dikali 4, 20. Lalu 3/20-nya kita pindahkan saja. Nah, di sini teman-teman, apabila pengurangan, kita terlebih dahulu mencari penyebutnya atau KPK. Karena KPK-nya sudah sama 20 atau penyebutnya sudah sama, sehingga kita langsung kurangkan saja. 7 dikurangi 3, 4/20. Nah, 4/20 hasilnya masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi 4, 1. Kita bagi 4, 5. Sehingga 1/5. Oke teman-teman ya, hasilnya 1/5. Nah, di sini kita mau merubah ke desimal. Oke, kita rubah ke desimal ya. Desimal. Caranya 1 dibagi 5. 5 kali berapa hasilnya 1? Tidak bisa, dibantu 0, 5 kali berapa hasilnya 10? 2. 2 dikali 5, 10. Oke, sehingga 1/5 sama dengan 0,2. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. 14,1 dibagi 1/3/5 ditambah 75%. Di sini teman-teman, dari ketiga-tiganya kita rubah semua ke pecahan biasa. 14,1 menjadi 141/10. Kenapa per 10? Karena 1 di belakang koma ya teman-teman ya. Kalau 2/100. Oke. Sekarang 1 dikali 5, 5 ditambah 3, 8/5. Lalu 75% kita rubah menjadi 75/100. Nah, yang ini kita sederhanakan. Kita bagi 25. 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Nah, di sini dari ketiga-tiganya sudah kita rubah semua. Kita langsung mengerjakan ke soalnya. 14,1 kita rubah menjadi 141/10. Lalu 1/3/5 kita memakai menjadi 8/5. Dan 75%
menjadi 3/4. Oke, teman-teman, di sini kita melihat ada pembagian dan bertanda kurung. Di mana yang bertanda kurung terlebih dahulu kita kerjakan karena tingkatnya lebih tinggi dibanding pembagian. Oke, caranya 141/10 kita pindahkan saja. Lalu, yang ini kita selesaikan ya teman-teman ya. 8/5 ditambah 3/4 penyebutnya memakai 20. Nah, 5 kali berapa hasilnya 20? 4. 4 dikali 8, 32. 4 kali berapa hasilnya 20? 5. 5 dikali 3, 15. Nah, di sini kita pindahkan lagi 141/10. Lalu ini kita selesaikan teman-teman. Kita jumlahkan 32 ditambah 15, 47 per 20. Nah, hasil dari bertanda kurung ini 47 per 20. Sehingga kita tinggal membagikannya teman-teman ya. 141/10 dibagi 47 per 20. Oke, di sini kita pindahkan saja 141/10. Nah, di sini langsung kita kalikan teman-teman ya, karena kita harus membalikkannya. Di mana pembagian dibalik pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Oke, sehingga 47 per 20 menjadi 20 per 47. Nah, di sini kita bagi 47 3, kita bagi 47 1, kita bagi 10 1, kita bagi 10 2, sehingga 3 dikali 2 6, 1 dikali 1 1, 6 per 1 sama dengan 6. Oke teman-teman, kita sudah selesai mengerjakan latihan 9 sesi pertama. Kita akan mengerjakan latihan 9 sesi kedua dari soal nomor 6 sampai 10, di mana pelajaran kita ini hari ini mudah-mudahan bisa tersampaikan kepada teman-teman dengan baik dan bisa mencoba dengan soal-soal yang berbeda. Terima kasih banyak teman-teman. Tetap subscribe, like, and share. Mudah-mudahan channel kita ini bisa berkembang dan bisa maju di kemudian hari. Kita akan bertemu di sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi.